Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Riza Ismia dengan nomor NIM 210509740020. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2021B Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai komponen penyusun jaringan untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Semoga bermanfaat, selamat belajar. Komponen penyusun jaringan. Apa saja komponen-komponen penyusun jaringan itu? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari komponen jaringan. Komponen jaringan adalah bagian utama dari jaringan komputer yang digunakan untuk menginstal perangkat lunak komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang dapat meminta dan memberikan layanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai komponen dasar dari jaringan LAN. Sebelumnya, kita akan mereview materi yang pernah disampaikan. LAN adalah salah satu jenis jaringan komputer yang dirancang untuk beroperasi di wilayah cukup kecil dan terbatas. Kepanjangan dari LAN adalah Local Area Network. Biasanya jaringan LAN ini kerap ditemui pada kompleks perkantoran, sekolah, rumah, atau kafe. Jadi, komponen dasar dari jaringan LAN adalah software, ada hardware, alat jaringan, USB modem atau wireless router, switch atau hub, router, kabel, dan konektor RJ45. Yang pertama yang akan kita bahas adalah software. Software atau perangkat lunak merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Di antaranya seperti sistem operasi, yaitu Windows, Linux, Unix, macOS, Android, iOS, dan lain-lain. Yang kedua ada driver. Selanjutnya ada penjelasan dari sistem operasi yang dimaksud dalam software. Yang pertama ada Windows. Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft yang berfungsi penghubung antara hardware dengan software. Yang kedua ada Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi komputer yang bisa dijalankan untuk berbagai alat komunikasi seperti handphone, laptop, hingga komputer. Yang ketiga ada Unix. Unix adalah sistem operasi yang mendukung multi-user dan multitasking yang digunakan sebagai sistem operasi baku pada berbagai jenis komputer, terutama komputer mini, baik sebagai workstation atau server. Yang keempat ada macOS. macOS merupakan salah satu jenis sistem operasi pada komputer yang khusus digunakan untuk mengoperasikan notebook Apple Macintosh buatan Apple Computer. Yang keempat ada Android. Android adalah sistem operasi mobile yang didasarkan pada versi modifikasi dari kernel Linux dan software open source lainnya yang dirancang terutama untuk device mobile touchscreen seperti smartphone dan tablet. Yang keenam ada iOS. iOS adalah sistem operasi pada perangkat keluaran Apple, yakni penghubung interaksi pengguna perangkat keras iPhone dan iPad. Selanjutnya ada software driver, adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengontrol perangkat keras yang terpasang di komputer agar dapat terhubung dengan sistem operasi, aplikasi, atau perangkat lain. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah komponen dari hardware. Hardware atau perangkat keras jaringan komputer adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk dapat menghubungkan dua komputer atau lebih pada jaringan komputer dengan tujuan agar di setiap komputer yang telah terhubung dapat untuk saling berbagi file, berbagi data, dan juga sumber daya lainnya. Misalnya ada server dan workstation. Yang pertama, kita akan membahas hardware server. Server adalah sebuah sistem komputer yang menjalankan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Fungsi utama server adalah merespon setiap permintaan dari klien agar bisa direspon baik permintaan data maupun aplikasi. Server didukung oleh prosesor yang bersifat scalable atau dapat berskalakan dan RAM yang besar dan juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan.
Yang kedua ada workstation. Workstation adalah komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lain atau komputer tersebut dengan server. Workstation tidak dapat menjalankan tugas pemrosesan. Istilah workstation sering disebut dengan klien. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen alat jaringan. Alat jaringan atau perangkat jaringan komputer adalah alat pendukung untuk menjalankan transformasi data sehingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. Di antaranya seperti NIC, switch, router, modem, access point, kabel UTP, dan fiber optik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen USB modem atau wireless. USB modem menghubungkan komputer ke operator penyedia jasa internet melalui sinyal AVDO untuk CDMI dan HSDPI untuk 3G atau GSM. Macam-macam USB modem diantaranya yang pertama ada USB wireless, USB dongle, USB LAN, wireless card, dan MIFI. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam dari USB modem. Yang pertama ada USB wireless. Wireless USB adalah protokol komunikasi radio nirkabel jarak pendek dengan bandwidth yang tinggi. Alat ini dipakai pada perangkat komputer atau laptop agar dapat tersambung dengan koneksi WiFi di sekitarnya. Yang kedua ada USB dongle. Wi-Fi dongle adalah USB WiFi stick portable kecil yang dapat dihubungkan ke laptop, smartphone, atau tablet untuk memberikan layanan internet yang nyaman saat bepergian. Dongle WiFi juga dapat digunakan pada komputer yang tidak memiliki dukungan kartu WiFi untuk mendapatkan fungsi yang serupa. Yang ketiga ada USB LAN. Konverter USB to LAN merupakan sebuah perangkat yang dapat digunakan untuk mengganti fungsi slot USB menjadi fungsi slot untuk LAN. Sangat cocok untuk komputer atau laptop yang tidak memiliki slot LAN. Yang keempat ada wireless card. Kartu WiFi atau WiFi card adalah kartu elektronik yang digunakan agar komputer dapat menangkap sinyal WiFi dari sebuah jaringan WiFi. Yang kelima ada MIFI. MIFI adalah modem portable yang berfungsi membagi jaringan internet secara wireless. Jaringan yang dihasilkan berupa radiasi hotspot sehingga berbagai perangkat seperti handphone. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen wireless router. Wireless router adalah router yang biasa dipakai pengguna internet rumahan untuk menyambungkan perangkat-perangkatnya dengan internet secara nirkabel atau WiFi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen switch atau hub. Hub adalah jenis perangkat jaringan yang biasa digunakan sebagai titik koneksi berbagai perangkat dalam jaringan area lokal atau LAN. Switch adalah versi hub yang lebih efisien dan lebih cerdas. Perangkat keras ini menggunakan paket switching untuk menerima dan meneruskan data ke tujuan. Perbedaan terbesar antara hub dan switch terletak pada cara mengirimkan paket data. Pasalnya, switch tidak meneruskan data ke sebuah perangkat dalam jaringan. Selanjutnya, kita akan membahas komponen router. Router adalah perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat bisa terhubung ke internet. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen dari kabel. Kabel dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kabel UTP, kabel fiber optik, dan kabel STP. Kabel UTP digunakan untuk jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Sedangkan kabel fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jenisnya ada single mode dan multi mode. Yang ketiga ada STP kabel. Kabel STP adalah jenis kabel twisted pair yang memiliki lapisan aluminium foil sebagai pelindung pada bagian dalam kabel yang berfungsi untuk menghalangi gangguan elektromagnetik yang mempengaruhi internet. Adapun struktur dari kabel fiber optik, yang pertama ada core, yang kedua ada cladding, yang ketiga ada coating, yang keempat ada string member, yang kelima ada outer jacket.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen konektor RJ45. RJ45 adalah konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN atau Local Area Network dan topologi jaringan lainnya. Konektor RJ45 memiliki 8 buah pin. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan dari hub, switch, dan router. Yang pertama ada hub, tergolong peralatan layer 1 dalam OSI model atau physical layer. Yang kedua, tidak dapat membaca paket-paket data. Yang ketiga, tidak dapat mengetahui sumber dan tujuan data. Yang keempat, hanya berperan menerima dan meneruskan data yang masuk ke semua peralatan di jaringan termasuk yang mengirim data. Yang kedua ada switch. Yang pertama tergolong peralatan layer 2 dalam OSI model atau data link layer. Yang kedua dapat menginspeksi data yang diterima. Yang ketiga dapat menentukan sumber dan tujuan data. Yang keempat dapat mengirim data ke tujuan dengan tepat sehingga akan menghemat bandwidth. Yang kelima dapat menangani lebih dari 2 port dan lebih dari 2 komunikasi data dalam waktu bersamaan. Yang ketiga ada router. Yang pertama mempunyai reset switch. Yang kedua mempunyai indikator power. Yang ketiga mempunyai antena jika wireless. Yang keempat mempunyai adaptor dan spesifikasi yang berbeda. Yang kelima mempunyai internet in atau WAN. Yang keenam mempunyai internet out atau LAN. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai standar warna dari kabel. Standar internasional EIA atau TIA 568A adalah putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru orange, putih coklat-coklat. Sedangkan standar internasional TIA atau EIA 568B adalah putih orange-oranye, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Selanjutnya, kita akan membahas tipe susunan kabel twisted pair. Yang pertama ada crossover. Yang pertama, ujung kabel 1 adalah 568B, sedangkan ujung kabel 2 adalah 568A. Sedangkan strike through ujung kabel 1 adalah 568B, sedangkan ujung kabel 2 adalah 568B. Perbedaan susunan kabel strike dengan susunan kabel cross. Kabel strike merupakan jenis kabel yang berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya komputer dengan switch, sedangkan kabel cross berfungsi sebagai penghubung antara dua perangkat yang sama, misalnya PC dengan PC, hub dengan hub, router dengan router. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan dari fiber optik dengan twisted pair. Twisted pair adalah kabel komunikasi yang fleksibel, termasuk pasangan kawat tembaga berinsulasi, yang ditandai dengan harga murah sehingga banyak digunakan, seperti kabel jaringan dan saluran telepon umum. Sedangkan kabel serat optik atau fiber optik adalah generasi baru dari media transmisi. Dibandingkan dengan media tembaga, serat optik telah sangat meningkat dalam hal keamanan, keandalan, dan kinerja jaringan. Selain itu, bandwidth transmisi serat jauh melebihi kabel tembaga dan jarak koneksi maksimum yang didukungnya lebih dari 2 km, yang merupakan pilihan yang tak terhindarkan untuk membangun jaringan skala besar. Pembahasan yang terakhir yaitu UTP kabel simulator. Di sini kita akan simulasi kabel UTP dengan aplikasi UTP kabel simulator berbasis Android. Yang pertama, simulasi kabel UTP A-Strike.
Selanjutnya, simulasi kabel UTP BISREC. Yang ketiga adalah susunan kabel cross. Yang pertama, cross A. Yang terakhir adalah susunan kabel UTP cross B. Selanjutnya, jika terjadi kegagalan dalam proses simulasi menggunakan aplikasi UTP kabel simulator ini, tampilannya adalah sebagai berikut.
Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.